Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Julung, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Selamat pagi. Pagi ini kita akan ngobrol bareng RS Bayangkara Balikpapan. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang layanan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan, di mana ini merupakan podcast perdana kita bersama Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Saat ini telah hadir narasumber hebat kita, Bapak Karungkit Bayangkara Balikpapan. Mohon izin dokter. Siap, siap. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang 2021 dan beliau merupakan lulusan dari dokter spesialis paru di Universitas 11 Maret tahun 2012, di mana beliau juga merupakan Karungkit Bayangkara Balikpapan sejak tahun 2012, di mana beliau telah memberikan dampak positif terhadap Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan baik dari segi prasarana, kualitas layanan, dan juga telah membawa Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dari tingkat 3 menjadi tingkat 2, dan saat ini Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan telah berakreditasi paripurna berkat Karungkit Bayangkara Balikpapan dan staf Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Mohon izin dokter, Ya, gimana kabarnya dokter pagi ini? Alhamdulillah baik, semoga Mas Julung dan teman-teman juga baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Tetap semangat. Siap dokter, pagi ini kita akan berdiskusi tentang layanan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan, di mana nanti akan ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Jika ingin bertanya bisa langsung tulis di komentar, nanti akan kita review komentar-komentarnya. Untuk sebelum mulai acara, perkenalkan saya Junul Agil, saya sebagai host pagi ini. Sebelum mulai acara, kita akan mengenal lebih dekat dengan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Mohon izin dokter, Ya. sudah berapa lama dokter di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan? Ya, Alhamdulillah saya sudah eh, dikasih amanah sebagai Karungkit Bayangkara Balikpapan sejak September 2016. Wah, sudah lama nih dokter. Ya, sudah sekitar 8 tahun, dan di masa sebelum COVID, saat COVID maupun pasca COVID, dengan segala dinamika rumah sakit, kita berusaha untuk memperbaikinya semuanya. Baik dokter. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan telah menjadi salah satu rumah sakit terbesar di Kota Balikpapan. Rumah Sakit Balikpapan sendiri, mungkin banyak dari masyarakat yang masih bertanya-tanya, apakah Rumah Sakit Balikpapan ini melayani pasien non Polri juga, Komandan? Mohon izin. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Julung, jadi saya ceritakan singkat untuk Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan sendiri diresmikan tanggal 3 Mei 2003 oleh Kapolda Kaltim waktu itu. Kemudian dalam berjalan waktu terjadi perubahan-perubahan status dari tingkat 4 kemudian menjadi tingkat 3, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi tingkat 2 dengan klasifikasi Kemenkes sebagai kelas C. Untuk Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan sendiri juga melayani pasien umum, jadi tidak hanya terbatas pada anggota Polri, PNS Polri maupun keluarganya, sehingga kita tetap memberikan pelayanan secara menyeluruh ke warga Kota Balikpapan khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum. Begitu Mas Julung. Oh baik, jadi untuk masyarakat Kota Balikpapan yang sudah mempercayakan kesehatan kepada kami ucapkan terima kasih banyak nih dokter. Iya, makasih. Selain itu dokter, ini juga ada beberapa pertanyaan dari masyarakat juga terkait beberapa layanan. Apakah layanan di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan ini ada perbedaan dokter terkait pasien BPJS dan pasien umum dokter? Ya, makasih. Prinsip pelayanan kami adalah sama. Jadi pasien adalah raja, pelanggan adalah raja. Kami memperlakukan pasien BPJS, pasien umum, pasien anggota, dan keluarganya secara sama. Kalau BPJS bisa memakai prosedur BPJS. Kalau pasien umum dengan membiayai secara sendiri atau mandiri yang sesuai dengan administrasi rumah sakit, sesuai dengan ketentuan-ketentuan rumah sakit. Pelayanannya sama. Hanya pada BPJS memang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, kalau toh nanti menjadi kris ya akan disesuaikan dengan euro yang dia berikan kepada BPJS. Dan pasien umum sesuai dengan permintaan baik kelas 3, kelas 2, kelas 1 maupun VIP itu kami layani, semuanya sama. Baik dokter. Jadi intinya di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan menerima semua jenis layanan gitu dokter, G? Betul, betul Mas Julung. Siap.
Izin dokter, mungkin dari beberapa masyarakat juga ingin bertanya nih dokter. Kira-kira layanan unggulan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan apa nih dokter? Ya, kalau unggulannya banyak sebenarnya. Dari bidang bedah terutama kami ada sarana prasarana endoskopi, kolonoskopi yang bisa dilaksanakan di kami. Jadi kami juga menerima eh, pemeriksaan tersebut untuk BPJS kelas 3 di mana rumah sakit lain belum tentu melakukan. Jadi untuk kolonoskopi kami pun melakukan untuk pasien-pasien BPJS kelas 3. Sedangkan keunggulan lain kami juga punya MCU yang bekerja sama dengan Refinery Development Master Plan RDMP Kota Balikpapan yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya. Jadi kita sudah melaksanakan MCU pada calon tenaga kerja mereka, dan juga kita punya unggulan lain di mana kita juga mempunyai dokter forensik manakala diperlukan kaitannya dengan masalah hukum, masalah forensik, kita siap ya. Jadi tidak semua rumah sakit mempunyai sarana prasarana untuk forensik. Kemudian masalah-masalah record SIM kami juga melakukan. Jadi salah satu tugas rumah sakit Polri tentu memberikan pelayanan-pelayanan SIM kepada masyarakat yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu Mas Julung. Baik, jadi buat para pemirsa yang pengen datang ke Rumah Sakit Bayangkara baik untuk pembuatan SIM Betul. dan layanan-layanan lain, Betul. bisa datang ke Rumah Sakit Bayangkara ya dokter. Betul. Selain itu dokter, kira-kira apa nih yang membedakan kenapa sih saya harus memilih Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan? Ya, kalau saya evaluasi ya, saya ANEF, itu rumah sakit kita itu bisa optimal dalam segi pelayanan, terutama kecepatan waktu, ya, kecepatan pelayanan, kemudian tindakan dan kemudahan-kemudahan yang kita berikan pada masyarakat. Ya, kita bersedia membantu masyarakat. Manakala masyarakat tersebut tanda petik kurang beruntung secara ekonomi, kita akan mengeluarkan corporate social responsibility kita untuk membantu mereka. Jadi mereka bisa kita bebaskan biaya dengan memakai surat keterangan dari RT RW setempat. Kemudian penunjang-penunjang di kami juga sudah sangat layak untuk menegakkan diagnosis penyakit yang diperlukan, sehingga tata laksananya akan lebih tepat dan dihandle oleh dokter-dokter spesialis yang berpengalaman. Jadi kenapa masyarakat pengen dan senang berobat di kita, ya salah satunya yang saya sebutkan tadi Mas Julung. Jadi bisa lebih enak mereka menjalani. Siap dokter. Jadi intinya layanan di kami itu yang paling utama adalah kecepatan, ketepatan dan kehumanisan yang pastinya. Betul. Dokter. Juga di kami coba kembangkan semacam medical tourism. Jadi kami dekat pantai Kemala. Kemudian kami juga ada view yang instagramable ya. Di belakang itu ada dermaga di mana pengunjung maupun keluarganya bisa selfie atau santai saat sore menikmati sunset dan sebagainya di belakang Rumah Sakit Bayangkara. Oke, jadi merupakan rumah sakit satu-satunya dengan view yang paling dekat dengan laut gitu dokter. Ya, betul. Jadi di sini adalah tugas utamanya selain memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, kami juga memberikan layanan terkait dengan pengunjung. Jadi pengunjung bukan hanya biasanya kan jenuh ya dokter. Betul. Jadi mereka bisa menikmati keindahan laut di belakang rumah sakit. Betul sekali Mas Julung, betul. Selain itu dokter, kira-kira kan di rumah sakit kita itu ada layanan polispesialis. Kalau boleh tahu ada berapa dokter layanan spesialis di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan? Ya, alhamdulillah kita progres positif ya, dinamis, dalam arti sejak tahun 2016 yang waktu itu sekitar 17, sekarang sudah menjadi 47 spesialis dengan berbagai spesialis ya. Kami penyakit dalam ada 4, kemudian jantung ada 3, obgyn ada 3. Obgyn itu kebidanan dan kandungan. Kemudian bedah umum kami ada 4, bedah saraf ada, bedah plastik ada, bedah digestif, kemudian bedah torak kardiovaskular juga ada. Kemudian untuk anak, spesialis anak kami ada 3,
Kemudian spesialis paru ada 2, THT, saraf ada 3, jantung ada 3, dan masih banyak lagi, termasuk rehab medis kami juga ada. Jadi total spesialis yang ada di kami ada 47. Wow, Jadi keren hampir sekali. semua spesialisasi ada di kami, baik mayor maupun minor. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat yang memerlukan pelayanan, kami ada semua. Oh, baik dokter. Jadi untuk layanannya dokter, apakah layanannya hanya 1 kali dalam seminggu atau mereka berprakteknya bisa setiap hari atau seperti apa dokter? Ada beberapa dokter yang praktek seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang tiap hari. Jadi sesuai dengan ketentuan BPJS kita ngikuti ketentuannya, tapi prinsipnya kami memberikan pelayanan siap kapanpun dan sesuai dengan jadwal. Itu Mas Julung. Baik dokter. Terus dokter, ya ini kan banyak masyarakat juga yang masih belum tahu tentang pendaftaran untuk ke polispesialis dokter. Betul. Di Rumah Sakit Bayangkara sendiri, apakah sudah bisa melakukan pendaftaran secara online dokter? Ya, untuk pendaftaran online tentu sudah menjadi ketentuan bersama ya. BPJS sudah menjalankan secara mobile JKN. Kemudian langkah-langkahnya bisa kita lihat di Instagram rumah sakit maupun di website rumah sakit, itu ada langkah-langkahnya. Sehingga untuk pendaftaran online itu sudah ada di kita. Jadi sesuai ketentuan dengan yang dijalankan oleh BPJS. Baik dokter. Jadi untuk pendaftarannya sudah bisa melalui online gitu. Betul. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke rumah sakit hanya untuk daftar, tapi dari rumah sambil tiduran, sambil ngopi gitu, sudah bisa mendaftar. Oke. Ya. Tentu yang pastinya harus ada surat rujukan terlebih dahulu gitu. Betul. Jadi sesuai ketentuan BPJS harus rujukan berjenjang. Jadi dari FKTP atau dari Vaskes tingkat pertama, kemudian ke Vaskes lanjutan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Selain itu dokter, kita kan punya media sosial banyak nih dokter. Betul. Apakah layanan-layanan kita semuanya di-upload di media sosial kita dokter? Ya. Jadi jenis-jenis layanan kemudian jadwal itu pasti kita update. Jadi supaya masyarakat tahu, kemudian selalu mengikuti perkembangan rumah sakit, baik itu penambahan dokter, penambahan fasilitas, kemudian perubahan-perubahan jadwal, tentu kita informasikan ke masyarakat melalui media sosial. Itu jelas pasti Mas Ilham. Siap dokter. Selain itu dokter, saat ini kan selain BPJS kita juga sangat banyak asuransi-asuransi Betul. yang berkembang di Indonesia dokter. Betul. Untuk Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan sendiri ada beberapa yang pastinya sudah bekerja sama dengan asuransi di luar BPJS gitu dokter. Boleh Iya. disampaikan untuk kerjasamanya sudah dengan siapa aja dokter? Ya, terima kasih untuk Rumah Sakit Bayangkara selama ini melayani beberapa asuransi ya. Selain BPJS kita juga InHealth, kemudian asuransi Jasara Harja, Oke. kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan menggali lebih jauh dengan perusahaan atau agen-agen asuransi yang lain seperti Prudential, kemudian Allianz akan kita coba jajaki untuk lebih memperbanyak pilihan masyarakat yang memakai asuransi ke Rumah Sakit Bayangkara dalam mendapatkan pelayanan. Oke dokter. Dan untuk asuransi sendiri tentunya kita sudah mempersiapkan dari prasarananya juga nih dokter. Betul. Dari beberapa layanan kita untuk kan banyak nih masyarakat yang masih bertanya apakah di Rumah Sakit Bayangkara ada layanan, terkadang masyarakat pengen mendapatkan layanan seperti ruangan VIP dan lain-lain, apakah tersedia dokter di Rumah Sakit Bayangkara? Ada. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Untuk Rumah Sakit Bayangkara ada kamar VIP, kemudian kamar VVIP, kemudian di bawahnya lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada semua. Jadi lengkap. Kita tidak kalah dengan rumah sakit swasta yang sudah ada di Kota Balikpapan, karena kita selalu berbenah untuk memperbaiki baik segi infrastruktur, dalam arti ruangan, kemudian fasilitas, kemudian SDM juga kita perbaiki dan kita tingkatkan. Oke, baik dokter. Selain itu pastinya di Rumah Sakit Bayangkara sendiri banyak layanan penunjang dokter. Betul. Fasilitas-fasilitas penunjang, layanan penunjang mungkin seperti fisioterapi dan lain-lain. Apakah itu sudah tersedia lengkap dokter? Selain fisioterapi ada apa lagi dokter? Banyak. Jadi kita ada alat-alat fisioterapi mulai TENS, kemudian
untuk alat-alat stretching, kemudian CT scan, endoskopi, kolonoskopi itu penunjang yang sudah ada di kita, bahkan bronkoskopi pun ada. Kemudian yang mau kita kembangkan adalah panoramik gigi. Jadi panoramik gigi kita tinggal menunggu alatnya datang karena sudah ada, tinggal menunggu perjalanan dari Jakarta. Itu sudah ada. Kemudian kita kembangkan lagi adalah PECS atau PIGS, itu Picture Everything Communication System. Jadi itu dari bidang radiologi saat memproses suatu foto atau tindakan kemudian mendistribusikan ke bagian-bagian yang memerlukan. Jadi tinggal diakses, tidak perlu lagi dicetak dan sebagainya, tapi sudah terbaca di ruangan-ruangan dokter yang menangani. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas nih dokter, baik dari layanan rawat inap, polispesialis. Sekarang yang ingin ditanyakan adalah tentang layanan medical check up nih dokter. Di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan sendiri, kira-kira layanan medical check up unggulannya layanan apa saja dokter? Ya, terima kasih untuk MCU Rumah Sakit Bayangkara, kita sudah lama ada, jadi kita menangani berbagai permintaan, baik itu untuk keperluan dinas, di Polri khususnya, kemudian non dinas Polri, baik itu rekrutmen PNS, kemudian calon siswa atau mahasiswa atau PNS, kemudian RDMP juga, dan dari instansi atau departemen lain yang memerlukan. Bahan kita sudah melakukan MCU, Bawaslu, kemudian STPDN, kemudian SETIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, yang sudah melakukan di kita. Jadi kita sudah lengkap dan paketnya sudah ciamik lah, orang anak-anak muda bilang ciamik ya. Oke dokter. Terus dokter, ini kan pastinya medical check up itu kan beberapa orang ada keperluannya beda-beda ya dokter. Ada yang mendesak, ada yang lama, ada ini. Kira-kira kalau di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan jadinya berapa lama dokter untuk layanan medical check up? Kita one day service. Oh, one day service, keren. Tidak sampai 1 hari pun sudah jadi ya. Kita one day service, mau jumlahnya yang MCU 10 orang, 100 orang pun sampai 200 kita masih berani 1 hari jadi. Oke dok. Untuk layanan medical check up yang bisa diselesaikan dalam one day service, itu record kita paling banyak berapa dokter yang pernah kita layani untuk selesai 1 hari? Pernah 200 ya, bahkan lebih pada kasus-kasus tertentu ya. Waktu kita rekrutmen penerimaan kadang kita bantu juga sampai 200 sehari dan bisa, dan hasilnya pun valid ya, dalam arti kredibel, bisa dipercaya. Oke, baik dokter. Ini juga mungkin dari masyarakat kan sekarang ini cuaca naik turun ya dokter ya. Betul, ya. Ada kadang hujan, kadang panas. Tentunya masyarakat juga pengen mengakses layanan seperti paket suntik vitamin dan lain-lain. Apakah di Rumah Sakit Bayangkara tersedia dokter? Ada. Jadi ada suntik vitamin, suntik vaksin haji itu kita juga ada. Jadi yang mau umroh, kemudian mau haji, kita melayani vaksinasi untuk umroh maupun haji. Ya, biayanya pun sesuai dengan biaya umum di Kota Balikpapan. Jadi sudah standar dari kesehatan pelabuhan yang menentukan. Kemudian untuk suntik vitamin kita ada. Bahkan kita pun bisa melakukan home care. Manakala masyarakat memerlukan, kita dipanggil, kita siap ya, dengan paket-paket tertentu, dengan obat-obat tertentu, pemberian vitamin untuk ya semacam kesegaran, vitalitas, itu kita juga ada, sudah siap. Yang pastinya harganya terjangkau. Harganya masih terjangkau untuk wilayah Kota Balikpapan ya. Oke. Terus dokter, untuk layanan medical check up sendiri, itu kira-kira kalau di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan antrinya lama nggak? Kita membuat jadwal supaya tidak terlalu menunggu. Jadi sudah diatur, misalkan ada banyak rombongan, nanti diatur sekian orang jam sekian, sekian orang jam sekian. Jadi teratur sehingga yang datang kemudian selesai akan tergantikan oleh yang lain, sehingga tidak perlu menunggu lama. Sudah tahu jadwalnya. Oke, yang pastinya kalau layanan medical check up, itu juga stafnya juga sudah banyak dan sudah terlatih, bahkan mempunyai sertifikasi Hiperkes ya, jadi udah aman lah. Baik dokter, tadi kan kita sudah beralih ke layanan medical check up. Sekarang kita akan beralih ke layanan ruangan dokter, untuk ruangan rawat inap.
Di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan sendiri ada berapa dokter bednya? Kita ada 141 bed. Ya, 141 ya. jadi untuk klasifikasi kelas C itu udah terpenuhi. Jadi antara 100 sampai 200 sudah tercukupi. Dan bornya bed occupancy rate-nya kita ya alhamdulillah 60, kadang lebih ya, kadang 70. Tergantung musim-musiman juga, tapi alhamdulillah kita masih ring normal lah untuk bornya. Baik, dokter. Jadi cukup banyak ya dokter ya untuk layanan bed yang tersedia dokter ya. Banyak, cukup, nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Baik dokter, selain itu kita juga pengen kenal lebih dekat nih dengan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan terkait yang pastinya karena ini Rumah Sakit Polri, pastinya akan ada layanan yang spesifikasi nih dok. Betul. Kira-kira apa layanan spesifikasi Polri yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan yang membedakan dengan rumah sakit lain? Betul. Jadi kalau di Polri itu kita ada pelayanan kedokteran, kepolisian, Dokpol. Jadi Dokpol itu membidangi masalah otopsi, ekshumasi. Ekshumasi itu penggalian jenazah di luar rumah sakit ya. Kemudian otopsi dilakukan di rumah sakit, termasuk visum, yang ringan-ringan visum luar itu kita lakukan. Kemudian pemeriksaan narkoba. Jadi bagi siswa-siswa yang pengen mendapatkan surat narkoba atau calon pegawai negeri, calon pegawai swasta yang pengen surat narkoba pun kita ada juga. Jadi spesifikasinya untuk Rumah Sakit Bayangkara adalah pelayanan kedokteran kepolisian. Itu karena kita pun juga mempunyai dokter forensik. Di Kota Balikpapan hanya ada 2 dokter forensik, sini sama Kang Yoso, dan kita pun setiap kasus juga dilibatkan. Itu Mas Julung. Baik, jadi untuk dokter forensiknya itu dokter tetap atau dokter apa dokter? Dokter Polri, jadi ya dokter tetap, dokter Gusti namanya. Jadi yang bersangkutan setiap saat juga siap manakala melakukan otopsi baik Kota Balikpapan maupun di luar Kota Balikpapan. Baik dokter. Dokter, tentunya kan tadi sudah kita berikan ya penjelasan kepada masyarakat terkait layanan kita, baik layanan rawat jalan, rawat inap, medical check up dan lain-lain. Iya. Tentunya harapan masyarakat Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dapat berkembang lebih jauh, lebih maju lagi, lebih besar lagi. Amin. Ya. Untuk progres ke depan yang akan diinginkan oleh Rumah Sakit Bayangkara yang akan dicapai, kira-kira apa dokter untuk jenis layanannya dan lain-lainnya? Untuk harapan kami tentu Rumah Sakit berharap keberadaan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kalimantan Timur, ya khususnya Kota Balikpapan, khususnya dalam bidang kesehatan. Jadi bisa meningkatkan taraf kesehatan Kota Balikpapan, warga Kota Balikpapan, kemudian bisa berkontribusi untuk peningkatan kiprah rumah sakit dalam aspek-aspek yang menunjang kesehatan, ya entah vaksinasi massal ataupun kegiatan-kegiatan bakti sosial itu kita bisa membantu masyarakat Kalimantan Timur, ya. Karena untuk Rumah Sakit Polri sendiri juga melakukan bakti sosial tidak hanya terbatas di Kota Balikpapan, ya kita pernah melakukan bakti sosial kesehatan terpusat di IKN tahun 2022, kemudian bakti sosial di Samarinda, ya di Kota Samarinda, dan insya Allah tanggal 5 November nanti direncanakan bakti sosial kesehatan di lapangan Brimob, ya nanti 1.000 peserta, nanti akan ada informasi lebih lanjut untuk kepastian tanggalnya, tapi direncanakan tanggal 5 November. Jadi keberadaan rumah sakit harapan kami bisa memberikan kontribusi yang bermakna positif bagi masyarakat. Dan harapan kami pun masyarakat bisa berkolaborasi dengan rumah sakit untuk bahu-membahu menjaga, kemudian memelihara kesehatan, dan manakala butuh pelayanan kesehatan bisa ke kami, sehingga kami bisa meningkatkan pelayanan, kemudian memperbaiki apa yang kurang, sehingga kedepannya rumah sakit sesuai dengan harapan masyarakat Kota Balikpapan khususnya. Oke. Tapi untuk masyarakat selain Kota Balikpapan, apakah masih bisa dokter mengakses layanan di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan? Bisa. Jadi kalau yang BPJS pada kasus-kasus darurat itu bisa langsung ke IGD, ya. Tapi bagi yang luar kota pun untuk kasus berupa di Poli itu bisa, dan ketentuan-ketentuan BPJS itu masih boleh.
Masih boleh. Masih ya, boleh, dokter? masih boleh. Oke. Kemudian untuk masyarakat umum tentu tidak ada pembatasan juga ya. Dan kita akan tetap support, kemudian tetap akan care pada masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan Kalimantan Timur secara umum ya. Karena prinsip kami di mana Rumah Sakit Bayangkara berada, di situ kita harus memberikan kontribusi yang positif ya bagi organisasi Polri dan bagi masyarakat semuanya. Oke. Kenapa tadi muncul pertanyaan itu dokter? Karena saat ini kan Kalimantan Timur sedang menjadi trend center Betul. sebagai calon ibu kota negara, di mana banyak sekali masyarakat luar yang datang ke Kota Balikpapan. Ya, kita tidak tahu apakah mereka Betul. kondisinya selalu dalam kondisi baik atau Ya, tidak. Artinya mereka akan tetap membutuhkan layanan kesehatan seperti itu. betul. Jadi tetap bisa diakses dokter ya. Bisa, bisa, alhamdulillah Siap. bisa. Oke, selain itu dokter, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat yang sudah mempercayakan kesehatannya ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan? Ya, saya selaku pimpinan Rumah Sakit Bayangkara mewakili manajemen mengharapkan pada masyarakat Kota Balikpapan ya khususnya maupun warga Kalimantan Timur secara keseluruhan, manakala memerlukan pelayanan ke kami intinya siap ya. Kalau ada keluhan-keluhan silakan nanti disampaikan ke kami melalui media sosial, kami ada wadahnya baik Instagram kemudian Facebook dan sebagainya. Kemudian kami juga ada kotak saran ya, dan kami pun melakukan evaluasi rutin tiap bulan melalui kuis ke pelanggan supaya kami juga bisa berbenah untuk lebih baik sesuai dengan moto kami, yaitu prima dan humanis dalam pelayanan. Itu Mas Julung. Oke, jadi moto Rumah Sakit Bayangkara adalah prima humanis dalam pelayanan gitu, dok. Betul, betul. Jadi harapannya kita bisa memberikan pelayanan yang humanis terhadap semua kalangan masyarakat Kota Balikpapan yang membutuhkan layanan kesehatan gitu. Betul. Siap. Selain itu dokter, kira-kira ke depan kita kan tantangannya lebih besar nih dokter ya. Betul. Iya. Dan dokter juga sudah cukup lama di Rumah Sakit Bayangkara Betul. Balikpapan. Tentunya dokter sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak terkait kendala-kendala dan lain-lain. Artinya ke depan kita akan membuat rumah sakit ini bisa lebih baik lagi. Selain itu dokter, ini nanti akan kita review pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang hadir di live Instagram kita. Nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Iya, dengan senang hati, Mas. Oke, boleh kita lihat dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang pertama, dokter. Di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan, apakah sudah tersedia untuk melahirkan secara sesar dengan BPJS? Apakah bisa dokter di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan? Ya, pasti bisa ya, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan BPJS untuk persalinan dengan sesar dengan indikasi tertentu, itu rumah sakit diperbolehkan dan bahkan memang harus penanganan di rumah sakit. Untuk Bayangkara sendiri kan kami ada 3 dokter spesialis kandungan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan operasi sesar kami sudah sangat sering melakukannya, bahkan sudah tak terhitung ya berapa kali, karena sangat banyak sekali ya. Jadi bisa Mas Julung. Oh bisa ya dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ed Sintika bertanya dokter, ini ada pertanyaan, apakah di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan sudah tersedia untuk pelayanan bedah saraf dokter? Bedah saraf ada. Oh ada dokter Ada. ya. Sudah alat-alat itu sudah menunjang dokter? Sudah beberapa operasi kami pernah melakukan operasi trepanasi juga pada kasus-kasus gegar otak itu atau sumbatan di otak sudah. Oh sudah ya dokter. Sudah. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dokter, apakah di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan bisa menerima untuk pemeriksaan kesehatan, surat sehat dokter, surat sehat baik dari, sepertinya ini untuk daftar CPNS dokter, karena sebentar lagi kan ada pendaftaran P3K. Apakah itu
Karena ini mereka mungkin maksudnya adalah menanyakan promo. Kira-kira nanti ke depan akan ada promo-promo nggak dokter dari pelayanan medical check up kita? Ya, untuk MCU kita melayani salah satunya pembuatan surat keterangan sehat tadi ya. Jadi dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, baik fisik maupun mental. Yang untuk kesehatan mental pun kita ada MMPI ya, Minnesota. Itu untuk pemeriksaan jiwa kita ada. Jadi untuk surat keterangan sehat maupun surat keterangan bebas narkoba untuk persyaratan pendaftaran itu kita ada semua. Bisa. Untuk masalah promo pada periode tertentu biasanya ada. Oh, pada periode Ada. tertentu. Insya Allah pada pas musim pendaftaran anak-anak sekolah atau musim pendaftaran CPNS kita biasanya ada promo. Oh, ada Yang promo. memberikan diskon yang cukup menarik lah. Oke, ya karena waktu itu beberapa kali saya lihat ada promo di Instagram kayak seperti hari Valentine gitu dok ya. Iya. Hari Valentine ada diskonnya, terus hari Ibu, hari lain-lainnya ada diskonnya. Terus selain itu juga kira-kira promonya ini bisa dilihat di mana dokter? Ya, kami biasa men-share promo di Instagram ada, Facebook ada, bahkan kami juga melalui WhatsApp group juga ada. Oh, WhatsApp grup Ya, ada. dan pamflet kita share-share. Oke dokter. Selain itu kan saat ini juga masyarakat artinya yang kontrol rutin, apakah itu bisa diingatkan dokter kalau nanti mau kontrol-kontrol, apakah dari rumah sakit ada terobosan baru untuk supaya mereka tidak lupa kalau sudah waktunya kontrol gitu? Ada tim IT dan marketing kami selalu mengingatkan pasien-pasien yang sudah keluar rumah sakit untuk kontrol berikutnya di tanggal berapa, hari apa itu ada. Bahkan yang masyarakat atau pelanggan rumah sakit Bayangkara yang ulang tahun pun sudah kita ingatkan juga. Kita kasih ucapan ulang tahun sebagai bentuk apresiasi dan kecintaan kita kepada beliau-beliau. Oke, keren. Tapi nggak dikirimin kado kan dok? Enggak. Enggak ya, nggak dikirimin kado. Oke. Oke dokter, baik, waktunya sudah mencapai puncak acara kita hari ini untuk podcast perdana kita. Dokter, mungkin tadi kan juga sudah disampaikan pesan-pesannya gitu dokter, jadi harapannya masyarakat Kota Balikpapan bisa menerima layanan kesehatan terbaik dari Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Selain itu kita juga menyediakan layanan-layanan yang terupdate terus dan juga kami menyediakan layanan-layanan yang sudah dengan view-view yang keren. Kita juga punya hospital tourism gitu dokter, Betul. Oke, jadi harapannya masyarakat Kota Balikpapan bisa lebih sehat, lebih kuat dan lain-lainnya. Yang artinya kita semua berharap masyarakat Kota Balikpapan bisa kondisi sehat. Iya, betul Mas Ulun. Jadi prinsipnya kalau warga Balikpapan ingin berobat sekaligus berwisata, bisa ke Rumah Sakit Balikpapan karena di sampingnya ada Pantai Kemala. Di belakangnya pun ada dermaga yang instagramable untuk selfie atau untuk pre-wedding juga bisa. Begitu Mas Ulun. Oke dokter, terima kasih atas podcastnya hari ini. Jangan lupa saksikan terus ngobrol bareng santai yang nantinya akan kita lanjutkan di season selanjutnya dengan narasumber terbaru dokter ya tentunya dengan tema-tema terbaru. Jadi untuk masyarakat Kota Balikpapan yang ingin bersaran terkait tema-tema dan lain dan juga terkait narasumber yang akan kita undang, bisa langsung komen di komentar-komentar yang ada di bawah. Selain itu juga jangan lupa terus akses layanan kami di Instagram Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dan juga YouTube Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dan juga Facebook, TikTok dan lain-lain, karena kami akan selalu ada untuk Kota Balikpapan. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas Julung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.